Kita lanjutkan. Manusia bertanya. Dia bertanya. Jadi karena manusia bertanya, ya manusia juga yang akan memberi jawaban. Dia akan memberi jawaban. Ya, bisa dia sendiri yang mencari jawabannya, atau memang ada kelompok orang lain yang berusaha untuk menemukan jawaban itu. Nah, itulah nanti cikal bakal uh, apa namanya berkembangnya filsafat dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan. Manusialah yang benar-benar bereksistensi karena memiliki kesadaran dan otonomi dirinya. Jadi manusia itu selalu dinamis, berpikir, mencari jawaban-jawaban. Jawaban-jawaban yang diperlukannya, jawaban-jawaban yang yang apa namanya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, melalui akalnya, ini kan manusia mampu menyamai makhluk lain. Maksudnya itu ada kelebihan yang dilihat oleh manusia, tetapi dia ingin berusaha menyamai atau melebihi makhluk lain. Apa contohnya? Kalau burung bisa terbang, nah ini contohnya, burung terbang tinggi, manusia ingin juga terbang tinggi, lalu dibuatlah pesawat terbang. Ternyata mampu manusia membuat dengan kemampuan berpikir yang ada pada dirinya. Nah, karena kan punya akal, Jadi kreativitas yang dikembangkan oleh manusia itu mengalahkan makhluk-makhluk lain. Angsa bisa berenang ke ujung pulau. Nah, manusia bisa berenang juga dengan kapal feri atau dengan kapal lain yang dibuat oleh manusia. Nah, artinya manusia itu bisa memikirkan, tidak hanya sekedar menyaksikan. Kalau menyaksikan ya tidak ada habis-habisnya. Tapi bagaimana manusia bisa mencari jalan, mencari apa namanya, temuan-temuan, berupaya mencari hal-hal yang baru yang memiliki manfaat untuk orang lain. Manusia membuat pesawat terbang, itu temuan manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan itu sudah dimiliki oleh makhluk lain. Ya, makhluk contohnya kan burung terbang, tapi ketika manusia mampu membuat pesawat terbang, kecepatannya lebih cepat daripada burung, dan mampu membawa manusia ke negara-negara lain, keliling dunia dengan pesawat terbang. Nah, begitu pula alat transportasi lainnya seperti kapal dan yang lain. Nah, kapal selam itu mampu menembus lautan, mampu menyelam. Kalau ikan mampu menyelam, manusia menyelamnya melalui kapal selam buatan manusia. Nah, itu artinya manusia mampu melebihi atau mampu menemukan teknologi yang dapat mengalahkan makhluk lain. Nah, lalu kemarin tuh ada pertanyaan, apakah setiap manusia mampu berfilsafat?
Apakah setiap manusia mampu berfilsafat? Jadi jawabannya ada aturan, bisa, tapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan ya yang pernah disampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau berpikir secara logis, kemudian berpikirnya secara sistematis, kemudian mendalam atau radikal, dan juga universal, maka ketentuan-ketentuan berpikir seperti itu adalah kemampuan yang dilalui oleh manusia dan dikategorikan berpikir secara filsafat, artinya mampu berfilsafat. Contoh logis, sistematis, radikal, dan universal. Jadi kalau berpikirnya sembarangan, tidak sistematis, tidak mendalam, bahkan juga tidak universal, lama-lama berpikir ya tidak bisa dikatakan berpikir secara filsafat. Nah, jadi itu aturan. Jadi kalau aturan ini dipatuhi, diikuti, dia sudah termasuk, meskipun dalam kategori yang sederhana, maksudnya itu kan ya. Nah, ini kita lanjut kesimpulan yang terdahulu tuh, lahirnya ilmu pengetahuan. Sejak kapan lahirnya ilmu pengetahuan? Nah, manusia itu kan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling canggih, yang tercanggih, yang paling mulia, yang paling rumit juga manusia itu. Jadi kalau mengamati diri, seorang mengamati diri, dia akan sadar bahwa begitu rumitnya dirinya itu kan diciptakan, begitu canggihnya, begitu ini sistem saraf dan sebagainya, sistem peredaran darah. Artinya luar biasa tuh manusia diciptakan sesempurna itu. Nah, dengan akalnya mampu manusia berpikir, dengan akalnya manusia mampu berpikir, dengan pikirannya memperoleh pengetahuan, dengan pengetahuannya manusia memiliki ilmu, dengan ilmunya manusia mampu berpikir rasional, logis, dan sistematis. Nah, jadi itulah kelebihan yang ada pada manusia. Kelebihan yang ada pada manusia. Beda dengan binatang. Ya, binatang kalaupun ada yang mampu berpikir, tapi berpikirnya tingkat rendah. Kalau manusia ya luar biasa. Nah, kembali ke pengetahuan. Jadi pengetahuan lahir sejak manusia itu ada. Sejak manusia berpikir, sejak manusia berinteraksi dengan alam. Jadi itu yang didapatnya ketika dia bisa berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan lingkungan, maka sejak itulah manusia menemukan hal-hal yang baru. Pengetahuan lahir sejak manusia itu ada, sejak manusia berpikir, sejak manusia berinteraksi dengan alam. Nah, bagaimana hubungan ilmu pengetahuan dengan filsafat? Pengetahuan bagian dari kajian ilmu filsafat, bagian dari kajian filsafat ilmu. Pengetahuan itu bagian dari kajian filsafat ilmu. Jadi di dalam filsafat ilmu kita mengkaji tentang pengetahuan. Pengetahuan lahir sejak adanya peradaban manusia dan berkembang pesat sesuai dengan budaya. Jadi nanti di dalam diskusi itu kita akan bahas pengetahuan yang merupakan bagian dari kajian filsafat ilmu. Proses ilmu itu diperoleh dan seterusnya. Pengetahuan lahir dari aktivitas. Ya benar, dari aktivitas. Nah, aktivitas itu memerlukan metode,